Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab tayamum ya. Mari masih toharoh, wudu udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayamum, bab tentang tayamum. Tayamum itu dalam bahasa disebutkan isol turab ilal wajhi wal yadain bi syara'id mahsusah. Jadi isol turab meyasilkan itu apa? Wasola yasilu itu menempelkan turab, jadi wasilah gitu, dari wasilah. Jadi kalau wudu itu kan wasilahnya sebenarnya air. Ya, kalau tayamum itu turab. Turabnya seperti apa nanti dijelaskan juga. Menempelkan turab, debu di sini adalah debu yang suci ilal wajhi wal yadain. Cuma dua tuh, wajah dan tangan. Dua tangan dengan syara'id, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada syaratnya. Nah, ini yang sering-sering keluar kota nih. Yang sering keluar kota, perjalanan jauh di pesawat dan lain sebagainya, itu kadang-kadang sudah masuk waktu yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat jamak. Itu boleh sholat di pesawat untuk pelaksanaan taharahnya dengan bertayamum. Mulai kita berangkat ini waktunya udah mepet, mau subuh kan nggak bisa dijamak. Kalau subuh dijamak dengan johor jadinya apa itu? Nggak bisa. Maka kalau memang pesawat kita itu mepet, pas menjelang subuh atau waktu subuh, dikhawatirkan kita sampai ke tempat tujuan itu sudah masuk, subuh sudah lewat, maka boleh sholat di pesawat dengan cara bertayamum. Kenapa bertayamum? Kan ada air di situ. Airnya tidak mencukupi untuk berwudu bagi orang satu pesawat. 480 orang, kamar mandi cuma 3, airnya kecil, dipakai buat wudu semua, habis. Nanti buat hajat yang lain sudah kebagian, atau di kereta dan sebagainya. Nah, dengan syara'id, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan nanti dalam syarat-syarat tayamum ini. Jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, ada istilah ulama tentang tayamum ini. Dalam kitab Al-Azkar itu dijelaskan medianya yang disebut dengan turab, dengan debu yang suci itu yang seperti apa. Bahkan Ibnu Taimiyah membolehkan orang berwudu itu, orang bertayamum itu dengan menggunakan media kayu, yang kayu itu dimungkinkan ada turabnya, ada debunya. Makanya jangan aneh nanti kalau kita umroh atau kita melihat perjalanan, dalam satu perjalanan itu ada orang yang membawa semacam tusuk gigi, ya, kayu, tusuk gigi, pokoknya gigi kayu gitulah. Itu digunakan media untuk bertayamum buat dia. Itu memang ada. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh menggunakan benda yang benda itu tidak bernajis dan dimungkinkan benda itu ada turabnya, ada debu tadi, debu yang suci. Debunya debu yang bagaimana? Bukan debu yang debel atau debel bahasa Betawi itu. Deblok. Betul ya? Bukan mentang-mentang debu-debu yang bukan. Memungkinkan ada debu turab yang suci yang tipis. Ya, karena nanti di istilah namanya. Setelah kita ngambil debu itu nggak langsung kita usapkan ke wajah. Nanti ada istilah digedor-gedorkan tangan kita begitu. Nah, digoyangkan. Nah, itu boleh di tembok juga ada debunya. Yang penting tembok ini tidak terkontaminasi dengan najis. Kalau temboknya ini ada najisnya juga nggak boleh. Umpamanya bekas dikencingin kucing. Kalau nggak tahu gimana? Nggak tahu nggak apa-apa, orang nggak tahu mah. Kalau kita tahu, ini kayaknya bekas kencing kucing nih, jangan. Atau di benda-benda yang lain yang ada debunya dan itu tidak terkena najis di dalamnya. Jangan kita usap itu debu atau di bawahnya ada apa? Kotoran cicak. Kita usap muka kita kan bau cicak semua gitu ya. Nah, diperhatikan juga syaratnya itu. Nah, siapa saja yang boleh bertayamum tadi? Ya, orang. Jadi ada beberapa yang jelas tayamum ini dilaksanakan apabila ketiadaan air. Digunakan hanya untuk sekali waktu. Tidak seperti wudu. Kalau wudu kita wudu tadi zuhur kita wudu, asar belum batal, kita boleh lagi tuh sholat. Tapi kalau untuk tayamumnya di waktu zuhur, waktu asar nanti belum ada air, tetap kita melaksanakan tayamum kembali.
Atau ketika kita tayamum nih untuk zuhur, jalan ke musola atau ke tempat sholat, tiba-tiba kita lihat air, itu batal tayamumnya. Harus menggunakan wudhu karena ketiadaan air tadi. Jadi nggak ada air. Yang kedua, ada air, tapi orang ini tidak bisa menggunakan air itu. Sebab apa? Sebab kesehatannya. Umpamanya kebakar 80%. Kan air banyak tuh. Tapi dokter bilang ini nggak boleh kena air. Karena penyakitnya kalau kena air semakin parah. Boleh dia bertayamum. Nah, jadi pertama tidak ada air, kedua ada air, tapi orang itu tidak bisa menggunakan air tersebut karena sebab kesehatannya atau saran-saran tertentu yang lainnya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang di tayamum ini hanya dua, kita sudah umum nih. Tapi kadang-kadang begini Bu, sesuatu yang umum karena kita jarang melaksanakan, itu kadang-kadang pada waktunya nanti itu gugup juga. Ya, karena kata yang jarang nih, kita mau sini air ya berlimpah ya. Coba kalau di daerah-daerah tertentu kayak di Ponorogo aja itu ada daerah Soko namanya, sama daerah gunung apa tuh namanya? Itu air untuk mencari air itu 65 kilo dia, 5-6 kilo untuk air, itu pun airnya air hanya untuk konsumsi mandi dan sebagainya. Susah air di sana kalau lagi musim kering. Kalau di sini kita banyak, tapi pasti kita akan melakukan ini sewaktu-waktu ketika kita dalam perjalanan atau kondisi-kondisi tadi dalam keadaan sakit. Apa niatnya? Niatnya itu sebenarnya bukan pengganti. Kalau jual pengganti dari wudhu, memang bahasanya pengganti di situ. Kalau pengganti dari wudhu nanti takutnya ketika ada air kita tayamum ini tetap sah, bukan pengganti. Jadi bahasa dalam niat itu nawaitu tayammuma listibahatin, ya, listibahati sholati badalan minal wudu fardhan lillahi ta'ala. Jadi nawaitu tayammuma atau niat listibahati sholati badalan, pengganti dari wudu karena Allah Subhanahu wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama mengatakan badalan ini memang dalam bahasa Arab artinya pengganti. Tapi ada yang menyatakan tidak boleh disebut pengganti. Sebab kalau pengganti dari wudu nanti dikhawatirkan tayamum ini menjadi sah apabila syarat-syarat tadi tentang tayamum itu terpenuhi di dalam wudu. Kayak Jumat Pak. Jumat itu bukan pengganti zuhur. Paham ya? Jumat bukan pengganti zuhur, sebab kalau Jumat dianggap pengganti zuhur. Nah, jadi Jumat itu ada syarat-syaratnya juga, orang nggak sholat Jumat. Safar perjalanan yang masafahnya sudah sampai, nggak apa-apa, kita sampai Ponorogo tuh itu boleh 3 hari nggak sholat Jumat. Dalam hukum ya, dalam hukum boleh 3 hari nggak sholat Jumat, dan boleh 3 hari itu kita melaksanakan sholat jamaah. Kayak Ustadz nih dari Ambon datang ke Cakung, beliau tuh belum dianggap stay menjadi orang Cakung kalau stay-nya itu, maskannya itu, sakinnya itu belum 3 hari. Jadi kalau 3 hari lewat sudah dianggap menjadi penduduk sini, artinya orang yang sakin di sini. Sebelum 3 hari boleh beliau masih menggunakan sholat jamaah, nggak apa-apa. Ya, jadi batasnya 3 hari. Maka Jumat itu bukan pengganti zuhur. Sebab kalau dibilang Jumat pengganti zuhur, ketika bapak nggak sholat Jumat berarti zuhurnya diganti, nggak sholat zuhur nantinya. Sebab ada syarat tadi, boleh orang nggak melaksanakan sholat Jumat karena sebab-sebab tertentu. Kan begitu. Ini saya nggak sholat Jumat, kenapa? Udah Jumatnya pengganti zuhur, berarti zuhurnya udah gugur dong kalau digantiin. Berarti zuhurnya sudah termasuk oleh Jumat, bukan. Begitupun dengan ini. Maka ketika kita tayamum itu, syarat-syarat yang tadi itu terikat dengan kita, harus ada pada diri kita. Kalau itu nggak ada berarti nggak boleh kita tayamum. Nah, ya, jadi muka dan tangan doang. Cara gini, niat dulu, ini yang niat. Kan ada yang nggak niat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau secara rukun itu termasuk daripada rukun niat itu. Sebab di kalangan tertentu niat tidak dimasukkan. Ada orang yang usolli fardhu zuhri, ada yang nggak pakai usolli langsung takbir aja. Itu tapi muskilah, ada dalilnya tersendiri. Kayak rukun wudu ya, mau saya jelaskan rukun wudu itu 4 dalam Al-Quran. Ditambahkan ulama, pertama niat, diakhiri dengan tertib, itu masuk rukun. Sebab kalau nggak masuk rukun, nanti nggak tertib dia, nggak sah wudunya. Ya harusnya dari muka ke
Ya muka ke kaki kepala nggak boleh. Begitupun dalam tayamum ini cuma dua. Ya, jadi nawaitu tayammuma listibahatil minal wudu, listibahatis sholati badala minal wudu fardhan lillahi ta'ala. Diambil baru. Diambil. Di apa sih namanya ini? Tempat. Di ya sampai jatuh aja. Sampai jatuh gitu. Rata. Ini disambung nih antara yang jari yang tengah dengan yang tengah. Kali aja dia. Enggak 3 kali. Kita 3 kali cemong muka kita. Kayak aja. Kalau cukup. Pindah lagi. Pindah, ambil lagi, hentakkan lagi, temuin lagi jari ini dengan jari ini. Ya. 1, balik, 2, temu lagi. Ini juga diambil 1, balik, ini kan belum kena nih. 2. Udah selesai. Jangan wudhu, dan ambil debunya. Boleh di awal debu, tapi umumnya kalau kalangan Syafi'iyah itu niatnya ketika mengusap muka, sama hal dengan wudhu. Ya, coba diambil aneh dulu dah, diambil debunya. Ambil debu. Kita tempel di tempat yang tidak ada najis, yang diyakini tidak ada najis, kita tempel tangan kita di dinding. Insya Allah ada debunya. Setelah itu kita hentakkan untuk meratakan si debu kotor debu tebal itu turun. Kemudian kita tempelkan antara jari tengah dengan jari tengah kita. Intinya tayamum ini dilakukan ketika kita dalam kondisi-kondisi tadi yang saya sebutkan. Dari Al-Qur'annya, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Jadi itu yang membatalkan tayamum apa? Yang membatalkan tayamum semua yang membatalkan wudu. Apa tuh? Semua yang membatalkan wudu. Tambahan 1 yang membatalkan tayamum ketika kita melihat air, keadaan air. Kalau sebabnya tadi tayamumnya disebabkan karena ketiadaan air. Apa yang membatalkan wudu? Masih enggak? Khurujus sayyaini min sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 lubang kemaluan, lubang belakang, lubang depan. Belakang kentut, depan pipis atau apa, itu batal. Dalam sunnisa ghairu ajnabiyah, bersentuhnya laki-laki dari perempuan yang bukan mahramnya. Siapa mahram itu? Mahram itu secara sederhana yang boleh kita yang tidak boleh kita nikahi itu mahram. Ya, yang tidak boleh, yang boleh kita nikahi itu bukan mahram. Jadi mahram itu yang boleh, yang tidak boleh kita nikahi itu mahram. Itu secara sederhana begitu. Baik secara sesusuan ataupun nanti kan ada nggak lahir dari rahim ibu kita, tapi anak itu disusuin sama ibu kita, itu jadi mahram kita tuh. Ya walaupun anak orang lain itu jadi mahram kita. Nah ada juga yang sebabnya sebab pertalian darah secara langsung, adik kandung, kakak kandung dan sebagainya. Suami istri kemarin saya jelaskan ya, suami istri mahram bukan? Suami istri bukan ya. Berarti yang menyatakan bukan mahram ketika dia habis sholat salaman dengan suaminya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, sholat maghrib, isyanya harus wudhu lagi. Maaf kan ada yang ngomong gini, kan setelah kita nikah jadi mahram gitu. Ya makanya kalau pemahaman Imam Syafi'i itu tetap Duriat Nabi ya, termasuk ini dia bukan mahram. Ada yang menyatakan seperti itu, ya boleh juga, betulkan juga. Kalau saya ngambil ikhtiatnya, saya batal aja dah sama istri batal ya. Karena Nabi juga pernah mencium istrinya baik dalam keadaan saum maupun ketika beliau itu sedang sujud sholat tahajud, kakinya Siti Aisyah menyentuh ke jidat beliau karena saking sempitnya itu kamar. Itu juga Nabi tidak membatalkan dalam sholatnya. Kalau saya memegang ikhtiatnya, saya batal aja dah, saya ulangi. Jadi kalau kita mau sholat sunnah udah nih, jangan salaman dulu, jangan cium-ciuman dulu dah. Iya. Iklannya yang batal. Dia udah paham dia. Ntar aja malam. Jangan ngerti. Karena begitu Bu, kita kalau ngimamin istri nih anak enak dah.
Habis assalamualaikum, assalamualaikum ya. Tapi jangan sering di rumah. Domelin sama Rasulullah. Lockdown. Iya. Rasul pernah marah itu. Sama Ada jomblo kita. Ada jomblo. doain ya cepet dapat. Pengen-pengen. Anak itu ada yang nyari guru mau. Bener. Mau. Ntar dah kita ngobrol berdua ya. Ada guru yang nyari. Ada yang kita cariin. Baru saudara. Ntar kita ini. Yang penting nanti harus tahu, harus paham. Rokok anak Samsung. Mau lancar. Beres dah. Gitu. Jadi intinya kalau ada yang menyatakan tidak batal juga tidak disalahkan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bagian dari istilah juga. Tapi yang kedua tadi apa? Lamsun nisa gerak nabiyah. Tadi huruf saya ini misalnya lain. Terus yang ketiga ya ada muakal, pingsan. Terus tiba-tiba kita ketiduran. Kalau mutamakin nggak apa-apa nih. Jumat nih Pak. Jumat kalau ngantuk nih, biasanya kan kita kan capek kerja dan sebagainya. Di beberapa bisa lihat tuh pada ngantuk karyawan tidur nggak apa-apa, asal mutamakin. Nggak bergerak, tenang aja tidurnya. Jangan ditopang dengan tangan atau dengan dengkul, apalagi senderan. Nunduk aja udah nunduk gitu, tenang gitu, atau ileran kan. Nggak apa-apa, asal tenang. Kenapa? Karena kalau goyang itu dikhawatirkan tubuhnya keangkat, hanya mengeluarkan sesuatu. Kalau tenang aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita bangun nggak yakin juga, ini saya lihat banyak di pabrik-pabrik ya, di pabrik Jumat itu, sampai udah komat, dibangun sama temennya, bangun. Udah gelagapan bangun aja. Padahal dia tidurnya gerung utamakin, geraknya terus ditopang pakai tangan, senderan, itu batal Pak. Kalau dia diam tenang, gini ya, itu nggak apa-apa. Ya. Saya nggak tahu saya tenang kagak, yang penting ente anggap diri ente tenang. Kalau ada yang bilang ente wudu jangan pakai debat, gue tenang kan, ente kan tidur. Agak tahu. Kalau ada yang bilangin, kalau nggak ada yang bilangin, ente yakin tenang, ya udah nggak apa-apa langsung. Kalau ada yang bilangin, berarti dia ngeliat, udah wudu gitu. Ya, orang ngantuk mau diapain? Kagak bisa ditahan kan ngantuk. Kita juga sering gitu di pondok dulu. Udah nggak apa-apa. Yang penting tenang-tenang aja. Baik, barangkali itu sedikit tentang tayamum. Ini kan udah siang. Takutnya jengkolnya udah dingin. Nanti kita lanjutkan soal yang akan datang. Saya sih pengennya begini. Pengennya seminggu bulan ini saya antar Ustaz Aidil atau yang lain.